The next university presentation. Yeah, for the next university, we will have Taipei Medical University. So for the representative of Taipei Medical University, yeah, the time is yours. Oh, okay, thank you. Can you hear us? Yes, your voice is clear. Okay, thank you. So let's start, shall we? Good morning everyone. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya mahasiswa tahun ketiga di International PhD Program in Medicine. Saya Tiara Oktari, mahasiswa TMU tahun kedua di Master Program in School of Nursing. Dan saya Ramdan Yulfa, mahasiswa tahun pertama di PhD Program in International Graduate Program in Medicine. Mungkin bisa ke slide? Ya, next slide. Oh, sebelumnya Mas Ramdan mungkin cerita kenapa di Taipei Medical University ini? Oh, iya. Sebenarnya untuk kuliah di Taiwan sendiri, saya tahunya lewat expo juga nih, sama seperti acara di sini. Jadi buat teman-teman, para penonton, para audiens, mungkin ini calon-calon. Berarti ini menggait ya, kita bisa menggait benar, ini. Benar banget. Jadi dulu pertamanya tahu lewat expo, kemudian mulai tertarik dengan kuliah di Taiwan, jadi mulai cari-cari informasi seputar beasiswa maupun kampus, dan ketemulah Taipei Medical University nih. Oh, nanti kita juga bahas beasiswa kan ya? Benar banget, banyak banget beasiswanya juga. Kalau dari Ko Vincent sendiri nih? Kalau saya sendiri, kebetulan saya merupakan lulusan profesi kedokteran di Universitas Gadjah Mada, dan saya mencari pendidikan lanjut di luar negeri. Dan kebetulan Taipei Medical University melakukan expo juga nih. Saya sama nih, digait juga nih karena expo. Berawal dari expo ya. Nah, akhirnya karena Taipei Medical University juga merupakan universitas berbasis medis, akhirnya menurut saya ini sangat cocok nih untuk pendidikan lanjut saya nih. Dan alhamdulillah selama 2 tahun di sini saya nyaman banget gitu, karena pendidikannya sangat sesuai dengan panah pekerjaan yang akan saya tempuh ke depannya. Kalau Mbak Tiara gimana? Kalau saya sendiri itu, saya mempunyai dosen alumni dari salah satu universitas di Taiwan. Kemudian TMU ini kan lokasinya strategis ya, sangat-sangat bisa ditemukan karena dekat dengan 101. Dan juga saya mengikuti salah satu program yang ada yang diadakan di TMU. Nanti saya akan bahas mungkin di akhir slide mungkin ya. Oh iya, nanti pokoknya pengalaman kami akan kami share di slide ini. Mungkin bisa next slide. Nah, sesuai dengan yang di spoiler tadi, jadi lokasi kita itu tepat berada di pusat jantung ya, pusat jantung Taipei atau ibu kota Taiwan di Taipei-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas, itu ada gedung 101, itu dulunya merupakan gedung tertinggi di dunia. Nah, kalau dari TMU sendiri, kita bisa berjalan hanya dengan menempuh sekitar 10 menit, kita bisa sampai di 101 tersebut. Jadi benar-benar di pusat jantungnya Taipei gitu. Nah, TMU sendiri merupakan universitas berbasis medis. Jadi mereka memiliki 11 colleges dengan 6 hospital yang terafiliasi, di mana di dalamnya terdapat 6.000 mahasiswa, dan kalau teman-teman melihat porsinya itu sekitar 25% merupakan mahasiswa pendidikan strata 2 dan strata 3 atau S2 dan S3. Nah, untuk teman-teman di Indonesia yang merupakan status mahasiswa internasional hanya bisa mendaftar postgraduate atau S2 dan S3 di Taipei Medical University. Jadi untuk sementara Taipei Medical University tidak membuka untuk undergraduate. Nah, Taipei Medical University sendiri secara Times Higher Education mereka menempati posisi nomor 29 se-Asia. Dan secara QS World University Rankings menempati posisi 95. Nah, informasi ini teman-teman bisa dapatkan di website QS atau PHE. Nah, tentu saja dengan ranking setinggi ini, teman-teman pasti penasaran kenapa bisa setinggi ini. Karena mungkin next slide. Karena fakulti staff dari TMU sendiri, lebih dari 97%-nya merupakan asisten profesor, dan lebih dari 93%-nya itu minimal pendidikannya S3. Jadi tentu saja kualifikasi pengajarnya, kualifikasi ilmu penelitian dan lain-lainnya itu sangat tinggi. Dan di antaranya 18 dari fakulti staff dari Taipei Medical University itu merupakan member dari Akademia Sinica, di mana Akademia Sinica itu merupakan lembaga penelitian tertinggi di Taiwan. Mungkin kalau di Indonesia mirip kayak BRIN ya. Iya, benar. Nah, mungkin Mas Ramdan bisa cerita nih, kan kita punya banyak asisten profesor, punya banyak fakulti S3. Itu mereka pasti kerjanya di Taipei Medical University tersebar di berbagai college nih. Ya, mungkin Mas Ramdan bisa cerita nih college apa aja nih. Next slide. Ya. Kalau tadi Ko Vincent udah
mention terkait dengan di TMU sendiri ada 11 colleges nih. Nah, sekarang aku bakal bahas secara rincinya terkait college apa aja sih yang ada di TMU. Yang pertama ada College of Medicine yang pastinya belajar tentang ilmu kedokteran maupun terkait dengan ilmu medis nih. Untuk medicine sendiri menawarkan 2 program. Yang pertama International Graduate Program in Medicine, atau mungkin teman-teman yang mungkin lebih tertarik nih belajar tentang sel terapi atau penyakit regeneratif bisa join di International Program of Cell Therapy and Regenerative Medicine. Kemudian juga ada Oral Medicine. Nah, untuk di Oral Medicine ini ada program School of Dentistry dan ada School of Dental Technology. Jadi buat teman-teman dokter gigi Indonesia boleh banget join di College of Oral Medicine. Kemudian ada farmasi yang pastinya ini belajar mungkin tentang untuk college selanjutnya kebetulan Mbak Tiara juga dari nursing nih, mungkin lebih enak kalau Mbak Tiara yang bahas tentang College of Nursing. Oke, terima kasih Mas Ramdan. Bagi teman-teman yang memiliki background keperawatan bisa juga nih join di Departemen Nursing karena kita memiliki beberapa program. Yang pertama School of Nursing, Gerontology, and Long Term Care Program. Jadi itu sementara sih masih itu, cuman itu cakupannya sangat luas. Bagi teman-teman yang ingin join bisa nih join di Department of Nursing. Kalau di Public Health sendiri itu ada apa saja yang Mas? Nah, untuk Public Health seperti kita ketahui Public Health sendiri adalah kesehatan masyarakat. Nah, untuk Public Health sendiri menawarkan beberapa program nih. Ada School of Public Health, ada School of Global Health and Health Security, dan juga ada Injury Prevention and Control. Nah, mungkin next slide. Nah, untuk college selanjutnya ada Medical Science and Technology. Untuk college ini lebih berfokus kepada bagaimana suatu basic science itu diterapkan di setting klinis nih. Terus ada Biomedical Engineering. Untuk college ini lebih fokus kepada pembuatan model-model seperti model paru-paru ataupun prostetik yang menunjang di klinis seperti itu. Selanjutnya juga ada Nutrition yang pastinya akan belajar tentang nutrisi, dan di TMU sendiri ada program tentang penyakit metabolik dan obesitas. Kemudian setelah itu kalau tadi kita bahas tentang studi-studi yang langsung berkaitan dengan medis atau ilmu medis, nah sekarang ada juga college yang nggak kalah penting yang menunjang pelayanan medis itu sendiri. Ada College of Management, Humanities and Social Science. Dan yang terakhir ada Interdisciplinary Studies, di mana college ini itu adalah gabungan beberapa studi, jadi nggak berfokus pada satu bidang ilmu aja. Benar banget. Nah, kalau tadi saya udah jelasin 11 colleges. Nah, untuk 11 colleges ini ditunjang juga dengan afiliasi dari 6 rumah sakit yang berafiliasi dengan TMU sendiri. Nah, mungkin Ko Vincent bisa jelasin lebih detail nih terkait ada hospital apa aja sih yang berafiliasi dengan TMU sendiri. Terima kasih Mas Ramdan. Mungkin next slide. Jadi tentu saja Taipei Medical University sebagai universitas berbasis medis tentu saja harus memiliki rumah sakit. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa lulusan dari sana akan memiliki kesempatan untuk praktek ataupun kerja di rumah sakit yang terafiliasi. Nah, di TMU sendiri memiliki 6 TMU Hospital. Ya, yang pertama TMU Hospital, ada Wanfang Hospital, Songhe Hospital, Sinkomin Hospital, dan 2 lainnya adalah Taipei Cancer Center dan Neuroscience Institute. Teman-teman tidak perlu khawatir ataupun ragu dengan kualitas rumah sakit ini karena rumah sakit ini sudah memiliki standar akreditasi atau yang kalau di internasional itu terkenal dengan Joint Commission International JCI. Jadi sudah memiliki standar. Jadi untuk pelayanannya, untuk pendidikannya itu sudah terstandarisasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin next slide. Nah, ini juga merupakan Taipei Cancer Center dan Taipei Neuroscience Institute yang tadi saya sebutkan. Nah, dokter-dokter yang ada di sini, ada di TMU Hospital, Cancer Center, Neuroscience Institute, dan lain-lain, itu juga bisa menjadi pengampu teman-teman di pendidikan S2 dan S3-nya. Jadi teman-teman tidak hanya memiliki pengampu di bidang basic science ataupun yang murni dosen, tapi juga bisa mendapatkan pengampu dari dokter-dokter ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak data, lebih banyak pengalaman di bidang klinis. Next slide. Keren ya. Keren banget. Nah, ini merupakan detil-detil dari Taipei Neuroscience Institute.
Kemudian next slide lagi. Nah, di TMU sendiri itu memiliki komunitas internasional di mana lebih dari 600 mahasiswa internasional terdapat di Taipei Medical University dan berasal dari 45 negara. Nah, teman-teman bayangin kalau tadi kita memiliki 6.000 mahasiswa, berarti 10%-nya itu merupakan international students. Jadi cakupannya itu sangat luas untuk kelas internasional gitu. Nah, TMU sendiri juga memiliki lebih dari 200 international partner di 33 negara. Nah, tentu saja dengan kapasitas international students yang banyak ini, international partner yang ini, tentu saja teman-teman akan mungkin kira-kira kita bisa mendapatkan fasilitas atau kenyamanan nggak ya di sini? Mungkin Mas Ramdan bisa cerita nggak ya? Next slide. Nah, thank you Ko. Pastinya karena sudah di-mention sama Ko Vincent tadi, lebih dari 45 negara nih international student yang ada di TMU sendiri. Maka dari itu TMU menyediakan fasilitas-fasilitas yang komprehensif, mulai dari one stop service ini lebih ke teman-teman yang mungkin cari informasi setelah terkait dengan housing atau dormitory setelah lulus keterima di TMU sendiri, bisa cari housing atau dormitory lewat service ini. Nggak repot ya, jadi nggak repot banget, bisa akses semua. Benar. Atau teman-teman mungkin yang punya masalah atau masih bingung nih pas awal-awal dan masih beradaptasi di lingkungan Taipei sendiri, bisa banget konseling di counseling and support service, dan juga ada designated support staff. Benar. Dan juga teman-teman yang mungkin khawatir kan aku nggak bisa bahasa Mandarin atau apa nih setelah kuliah di Taiwan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di TMU sendiri segala informasi yang disebarkan itu dalam format 2 bahasa. Benar. Dari bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, mungkin next slide. Nah, untuk fasilitas kampusnya juga ada di bidang olahraga juga nih. Banyak banget fasilitas olahraga yang disediakan oleh TMU sendiri. Ada swimming pool, ada indoor gymnasium, dan ada juga sebenarnya ada lapangan outdoor, ada juga lapangan bola, ada gym. Nih buat teman-teman yang harusnya datang langsung ya, biar langsung gitu. Jadi dah belajar ya, bisa jaga olahraga. Nah, selanjutnya kita bahas tentang di TMU sendiri ada student communities apa aja. Yang pertama ada International Student Association, yang kedua ada Muslim Student Association, dan juga sebenarnya ada Indonesian Student Association, atau mungkin teman-teman yang lebih akrabnya dengan sebutan Perhimpunan Pelajar Indonesia yang berada di TMU. Dan saking concernnya TMU terhadap international student, bagi teman-teman Muslim disediakan prayer room di main campus. Keren banget, saking concernnya TMU terhadap international student. Benar. Dan juga ada beberapa event yang diadakan oleh TMU yang bisa diikuti oleh international student. Ada International Culture Week. Ada kemarin kalau nggak salah, aku juga pernah ngikut food festival. Oh iya, food festival 2 minggu kemarin itu. Ya, benar banget, dari berbagai negara. Jadi, dan juga dulu kalau tahun lalunya ada Cultural Week. Ini fotonya fotonya ada di bawah nih. Jadi teman-teman dari berbagai negara bisa mengenalkan budaya-budaya mereka masing-masing ke seluruh international student maupun di mahasiswa lokalnya sendiri. Dan yang nggak kalah penting nih, ini mungkin teman-teman yang sangat berminat belajar Mandarin nih. TMU sendiri menawarkan Mandarin Chinese class gratis. Benar. Mungkin aku bakal nanya Ko Vincent nih, karena setauku ini alumni Mandarin class. Gimana kok? Terima kasih Mas Ramdan. Jadi memang TM itu sangat memperhatikan kondisi mahasiswanya. Takutnya mahasiswanya keluar, nggak bisa beli makanan dan lain-lain. Oh, sebenarnya kalau masalah beli makanan nggak susah ya, karena sebagian besar penduduk di Taipei, Taiwan yang berjualan itu bisa bahasa Inggris minimal. Misalnya kayak mau beli 1 chicken rice, 1 fried rice, teman-teman di masyarakat di sekitar Taipei, Taiwan itu bisa untuk simplified English gitu ya istilahnya ya. Tapi tentu saja teman-teman lebih ingin mengenal budaya mereka lebih jauh. TMU memberikan fasilitas free Mandarin Chinese class mulai dari beginner sampai intermediate. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak merasa
saya merasa asing di sini. Oh, Tentu iya. saja. Ya nggak Benar. usah takut gitu. Itu Keren nggak banget. Nggak berbayar. Iya. Yang paling penting itu sebenarnya free. Free. Asik ya. Asik banget. Nah, kalau tadi kita bahas tentang yang fasilitas-fasilitas non akademik nih. Sekarang pasti teman-teman penasaran dari TMU-nya sendiri menawarkan degree program apa aja sih? Mungkin Mbak Tiara bisa jelasin lebih lanjut nih. Ya, Ada next slide. degree program apa aja? Ya, perlu kita ketahui bahwa TMU sendiri menyediakan sekitar 21 PhD program atau setara dengan S3, ada 24 master program atau setara dengan S2, dan 1 dual PhD degree program with University of Southern California. Nah, menarik bukan? Nah, itu pasti mahal nggak sih? Berbayar nggak? Gimana dengan soal biaya pendidikan ke depan? Nah, jangan khawatir teman-teman. Next slide, please. Karena di TMU sendiri itu menyediakan 3 jenis beasiswa. Yang pertama itu tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau tipe A sendiri itu dikhususkan untuk mahasiswa S3. Mahasiswa S3 akan mendapatkan sebesar 16.000 NTD. Tipe B itu untuk mahasiswa master program itu dapat sebesar 12.000 NTD. Kemudian dan TEPC, tipe C. Nah, selain itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan nih beberapa jenis beasiswa seperti Moe TMU Elite Scholarship dengan syarat teman-teman memiliki background tenaga pendidik di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan Taiwan Scholarship sebesar 40.000 NTD, besar kan? Besar banget. Iya, jadi itu bisa diakses melalui QR code yang tertera. Sini nih. Next slide. Nah, pengalaman banget ini. Iya. Pengalaman banget. Nah, berdasarkan yang saya jelaskan sebelumnya, kenapa saya memilih TMU, itu TMU sendiri itu menyediakan program jangka pendek. Ada 3 jenis program. Yang pertama itu TMU Short Term Exchange Program, yang mana teman-teman yang berstatus mahasiswa itu bisa join program ini. Jadi teman-teman bisa mengetahui, oh TMU seperti ini, oh pengalaman atau mata kuliahnya seperti ini, college apa saja yang dijelaskan sama Mas Rama itu, oh ternyata ada ya sesuai background saya gitu. Jadi berasa mahasiswa di sini ya? Iya, berasa Semacam mahasiswa. tes masa percobaan. Masa percobaan Masa selama percobaan. 1 semester. Nanti kalau ketagihan lanjut. Iya. Nah, dari Ketagihan. jadi yang gimana nih kalau udah lulus nggak lagi mahasiswa ya berstatus mahasiswa. Jadi teman-teman yang udah alumni ini bisa juga join untuk program yang kedua, Taiwan Experience Education Program atau TEP. Itu teman-teman bisa internship atau magang di salah satu universitas yang di Taiwan, contohnya di TMU nih, selama 2 hingga 6 bulan. Nah, untuk yang gimana teman-teman yang nggak bisa hadir secara langsung datang ke Taiwan. Jadi kita bisa mengikuti program TMU Virtual Research Camp atau TVRC. Itu teman-teman bisa mengikuti layaknya mahasiswa di TMU melalui online platform. Next. Nah, ini saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Pengalaman saya ngikut program Short Term Exchange Program. Di sini kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan terkait dengan background saya sebagai keperawatan. Selain itu, saya juga bisa bisa mengikuti atau melihat budaya apa saja sih yang ada di Taiwan. Kemudian pada program itu saya bisa mendapatkan teman-teman dari beberapa negara. Nah, ada pembimbingnya juga ya? Pembimbingnya. Nah, menariknya itu TMU juga mengundang dari beberapa profesor atau beberapa universitas yang ada di negara lain seperti universitas yang ada di Jepang, di Australia, di Amerika. Jadi itu tidak hanya di TMU sendiri kok. Jadi banyak narasumber atau pembicara yang memberikan ilmu yang bermanfaat untuk partisipan yang ada di online virtual ini. Nah, kebetulan tahun lalu, tahun 2020, saya mengikuti program tersebut di Januari hingga awal Februari selama 2 minggu melalui online. Keren banget. Ya, untuk info lebih lanjut bisa mengakses QR code tuh di foto-foto teman-teman. Next slide. Kemudian ini TMU Virtual Research Camp yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Yang nggak bisa hadir ya? Nggak bisa hadir, bisa melalui online platform. Teman-teman bisa mengakses QR code-nya. Next slide. Nah, sepertinya udah banyak yang tertarik nih dengan TMU. Ini yang paling penting juga. Paling penting. Jadi teman-teman. Tapi slide-nya masih salah ini.
Tapi nggak apa teman-teman. Slide-nya salah tapi yang penting alurnya benar. Ada sedikit typo ya. Alurnya Di benar. bagian tahun ya. Iya, bagian tahunnya. iya. Jadi teman-teman yang udah kayaknya aku pengen deh jadi bagian dari keluarga TMU gitu kan. Ayo, Jadi ayo. kita bisa join. Perlu disimak baik-baik. Admission timeline tahun ini registrasi akan dibuka pada bulan November tahun 2022 tahun ini hingga Maret 2023. Itu melalui online application. Nah, pada bulan April nih teman-teman, April 2023 itu merupakan selection proses yang mana itu diperlukan doa yang kencang agar bisa menjadi bagian dari keluarga di TMU ini. Kemudian pada bulan Mei itu merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Waktu presentasinya tinggal 1 menit lagi, Oh, mungkin bisa segera closing ya. Oke, Pada bulan thank you. Mei itu merupakan waktu yang ditunggu-tunggu karena Slide sebelumnya masih sebelumnya. Boleh Ya, ya. karena itu merupakan waktu penerimaan serta memberikan kesempatan kepastian apakah mau diambil atau tidak. Dan pada bulan Agustus mempersiapkan berkas serta keberangkatan ke Taiwan. Dan pada bulan September itu merupakan semester awal dan beasiswa akan aktif setelah menyelesaikan onsite registration di TMU. Menarik kan? Untuk info lanjut bisa Scan QR code. Next slide. Dah, kami selesai dalam 1 menit. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga presentasi kami bisa menambah semangat teman-teman untuk mendaftar di Taipei Medical University. Sampai jumpa di Taipei Medical University. Baik. Okay, thank you for the presentation.